Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya dengan aspek budidaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Silahkan kalian bisa kirimkan emoticon sesuai dengan perasaanmu hari ini di kolom komentar ya. Nah, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu yang sudah dibahas? Ya, materi minggu lalu yang sudah kita bahas yaitu tentang kandungan dan manfaat sayur. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar yang sudah ada di tayangan video ini. Nah, di situ kalian bisa melihat ada gambar pot, ada gambar tanaman, ada gambar tanah di situ kan. Nah, kalau kalian sudah selesai memperhatikan, menurut kalian apa saja yang harus dibutuhkan untuk menanam tanaman sayur atau untuk budidaya tanaman sayur? Coba kalian pikirkan ya. Oke, setelah kalian mendapatkan jawaban di slide sebelumnya tadi, nah, kita akan menuju ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sarana dan prasarana budidaya tanaman sayur. Apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuat atau membudidayakan tanaman sayur. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya kalian nanti bisa mengkategorikan sarana dan prasarana budidaya tanaman sayur, kemudian kalian bisa mengemukakan tahapan budidaya, kemudian menuliskan sarana dan prasarana budidaya tanaman sayur, dan menuliskan tahapan budidaya. Jadi kalian bisa mengutarakan secara lisan dan juga bisa menuliskan. Nah, isi materinya nanti untuk sarana dan prasarana itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bahan dan ada alat untuk budidaya. Bahan-bahannya nanti akan berisi tentang ada benih, ada pupuk, pestisida, dan media tanam. Nah, ini bahan budidaya yang akan kalian gunakan nanti untuk menanam sayur. Yang pertama ada benih atau bibit. Nah, kalian sebelumnya sudah mengetahui tentang benih dan bibit. Benih dan bibit itu berbeda. Benih itu merupakan biji yang bentuknya seperti biji, dan bibit adalah tanaman yang bentuknya masih kecil. Nah, benih atau bibit ini fungsinya adalah sebagai bakal tanaman. Kemudian ada pupuk untuk bahan budidaya. Pupuk ini nanti dia sebagai pemberi nutrisi atau yang membantu tumbuhnya tanaman sayur yang kalian tanam nanti. Kemudian ada pestisida. Pestisida di sini sebagai pembasmi hama tanaman. Kemudian ada media tanam. Media tanam yang digunakan nanti ada media tanam organik dan ada media tanam anorganik. Nah, media tanam itu salah satu contohnya adalah tanah. Kita lanjut ya. Nah, untuk alat budidaya itu kita ada garpu tanam, ada sekop, dan ada cangkul. Ada 6 yang akan kita bahas nanti, ada 6 untuk alat-alat budidaya. Alat-alat budidaya yang berikutnya, selain yang sudah disebutkan tadi, ada sprayer.
Sprayer ini fungsinya untuk menyemprotkan pestisida. Jadi isinya yang ada di botol ini itu adalah pestisida. Nah, nanti disemprotkan melalui selang yang ini. Kemudian yang selanjutnya ada koret. Koret ini fungsinya adalah sebagai alat untuk memotong rumput atau memotong tanaman-tanaman pengganggu yang ada di tanaman kalian. Kemudian ada gembor. Gembor ini fungsinya nanti sebagai penyiram tanaman, untuk menyirami tanaman. Nah, tadi sudah Budita jelaskan tentang alat-alat dan bahan yang digunakan untuk untuk budidaya tanaman. Nah, sebelum nanti Budita jelaskan lebih lanjut, di dalam pestisida ada pestisida organik, ada anorganik, kemudian di media tanam ada media tanam organik dan anorganik. Nah, sebelum dijelaskan semuanya, contoh-contohnya, kerjakan terlebih dahulu tugas hari ini, yaitu tentang sarana dan prasarana budidaya tanaman sayur. Nanti kalian bisa mengklik link yang ada pada kolom deskripsi untuk pengerjaan tugasnya. Terima kasih telah mengikuti dan menonton video pembelajaran prakarya tentang aspek budidaya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.